seperti ini. Belah ketupat ya namanya. Nah, belah ketupat ini dipakai untuk decision atau isinya adalah kondisi atau syarat. Jadi kalau kalian dengar kata kondisi atau syarat, misalnya gini, X kurang dari 10. Nah, ini kondisi ya, atau kondisi ya. Kondisi itu terdiri dari ini X variabel. Ini namanya operator, ini namanya value. Paham sampai sini? Kondisi itu pasti ada apa namanya? Ada variabel, ada operator, ada value. Nah, mungkin nanti akan ketemu begini, X kurang dari Y. Value-nya yang mana? Yang ini. Karena Y pasti di atasnya sudah ada nilai awalnya. Gitu. Jadi, X itu variabel. Ini juga variabel gitu. Tapi dianggap value. Ini operator. Jadi, kondisi itu ada operator, variabel, value ya. Nah, ini simbol belah ketupat juga bisa diisi dengan syarat. Syarat itu nanti ketika setelah perulangan kita bahas percabangan. Nah, syarat tuh kayak gini biasanya. Nilai lebih besar dari 80. Sama aja ya. Jadi ada variabel, ada operator, ada value. Gitu. Syarat. Berarti sama aja, Bu. Ya iya, tapi nanti kalau di percabangan ngomonginnya bukan kondisi tapi syarat. Nah, ini masukin di simbol belah ketupat. Nah, kalau kita menggunakan simbol belah ketupat, pasti akan ada dua kaki keluaran. Kaki keluaran tuh ini. Nah, jadi banyak macam bentuknya. Dia banyak macam arahnya. Bisa ke kanan. Ini jadiin kakinya ya. Di double klik aja nanti bisa ketik. Double klik bisa ketik gitu. Itu gampang ya PC. Yang satu lagi kaki namanya tidak. Kalau kalian baca buku yang textbook bahasa Inggris, ini nanti yes, ini nanti no. Karena bahasa Indonesia ya udah kita pakai ya tidak kayak gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, masih aman ya. Jadi, kenapa ada dua kaki keluaran? Kan ini filter. Filter itu saringan. Benar nggak ini? Kalau benar nanti dia ngapain? Gitu kan? Sama kalau pakai perulangan. Kalau dia benar kondisinya, dia akan ngapain? Melaksanakan atau membaca blok statement. Statement 1 tuh ngapain, statement kedua ngapain, statement ketiga ngapain, dan seterusnya. Kalau nggak benar dia ngapain? Gimana? Gitu kan? Jadi kalau ini nggak benar, apa yang terjadi? Udah nggak ada instruksi. Ya udah berarti dilanjutkan dengan simbol atau terminal selesai di sini gitu. Jadi ini bisa fleksibel kaki-kakinya ini. Kakinya bisa satu ke kanan, satu ke kiri, tergantung space yang mau dipakai. Kalau lanjutan ya-nya masih banyak, ya ya-nya mendingan ke bawah aja, karena yang di bawah yang space-nya masih banyak kayak gitu. Jadi sesuai si pembuat atau penggambar flowchart, ya kan? Cuma ini pasti dia punya inputan. Inputan tuh kayak gini, berarti ada tanda panah
masuk ke dalam simbol ini. Dan kalau ada masuk begini, dia masuk dari simbol yang mana, di filter. Nanti kalau ini benar, dia ke kaki ya yang mana, ke kaki tidak, ngapain. Nah, bisa juga ianya di bawah sini. Tidaknya ke kiri. Bisa. Atau malah kayak gini. Ya, yang gambar kan beda-beda orang ya. Mungkin mau mencari sense of art gitu ya. Ini kaki masukannya dari sini malahan. Dari kiri. Kaki masukannya dari kiri, nanti kakinya di bawah, kaki tidaknya di sana. Atau kakinya malah jadi pindah ke atas, keluar kayak gini. Ya tergantung yang gambar. Selama space-nya masih cukup. Gitu. Aman ya? Nah, kita balik lagi ke sini. Bagaimana penggambarannya? Gitu. Untuk yang kemarin saya buka slide yang nampilin angka 1 sampai 5 ke layar output menggunakan while. Kan saya sudah jelasin sampai for ya. Benar nggak sih saya udah jelasin sampai for? Oke. Nggak apa-apa belum mendalam. Yang penting sudah tahu bentuknya for dan saya contohin ya. Kemarin untuk satu contoh. Karena for akan kita lanjut lagi karena for itu penulisan yang paling sederhana. Baik. Jadi bentuk flowchartnya while dengan bentuk flowchartnya for itu sama. Karena apa? Lihat cara bacanya while tuh kayak gini. Ada inisialisasi awal. Terus ke while kan baca kondisi. Benar nggak ini? Kalau benar, maka dibacalah block statementnya. Ada 2 statement. Yang pertama tampilkan I, yang kedua I sama dengan I tambah 1. Kalau udah selesai kemana? Nggak ada lagi di bawahnya, maka balik lagi ke while. Begitu seterusnya, sampai kalau ini salah, berarti perulangan berhenti. Kalau kita lihat yang for, juga begitu. Yang for ini juga awalnya baca inisialisasi awal, setelah itu sorry pause share kepencet. Nah, setelah dari sini dia akan ke kondisi. Kalau kondisinya benar, jika kondisinya benar, dia akan baca block statement ini. Dia akan baca block statement. Yang mana ini dan block statementnya buka kurung, tutup kurung. Statement 1, statement 2, dan seterusnya. Kalau ini udah selesai, dia akan kembali ke sini. Dia akan ke sini, ke operasi pencacah. Setelah operasi pencacah, dia akan balik ke kondisi. Ininya udah dilewatin. Jadi bentuk flowchartnya akan sama dengan while untuk for. Yang berbeda adalah do dan while. Saya akan tunjukkan ya. Oke, mana tadi? Nah, kalau while tuh kayak gini. Tadi kita coba kita copy. Nggak salah. Gini aja. Tadi ya, kita buka pen. Saya mau crop.
Oke, ini ya while. Jadi boleh dimasukin while-nya, boleh enggak sih? Boleh itunya doang, i kurang dari sama dengan 5. Jadi mulai. Langkah pertama, siapkan variabel i. Siapkan variabel int i gitu ya, pakai simbol yang jajaran genjang. Nah, kayak gini jelas ya. Kemudian setelah ini masuk langkah 2, di mana langkah 2 baris pertama instruksinya adalah memberikan inisialisasi awal, yaitu i sama dengan 1. Nah, karena variabelnya tadi sama, kemudian ada nilai di awal, maka dia dianggap konstanta. Kemudian kita pilih simbol yang preparation seperti ini, segi 6. Paham ya sampai sini? Kemudian setelah itu, di baris berikutnya ditemukan while i kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti menggunakan simbol yang belah ketupat tadi sudah saya jelaskan. Ini ada inputannya kan di sini. Kemudian kita menggunakan simbol belah ketupat, di dalamnya i kurang dari sama dengan 5. Bagaimana jika while-nya diikutkan? Boleh, nanti ada tanda tanyanya. Jadi kalau i kurang dari sama dengan 5 aja boleh Bu? Boleh. Diikuti tanda tanya boleh Bu? Iya, jadi kayak ini pertanyaan gitu loh, pertanyaan filtering. Bener nggak sih ini gitu. Tapi kalau nggak ada tanda tanyanya boleh nggak? Ya boleh aja, tulis aja ya kurang dari sama dengan 5. Selesai, nggak usah dikurungin. Paham ya? Jadi artinya sama aja tuh semuanya. Tergantung siapa yang nulis. Kalau orangnya suka basa-basi tingkat dewa, ya ditulis aja semuanya gitu. Tapi kalau to the point, biasanya langsung kondisinya aja yang ditulis di dalam simbol belah ketupatnya. Kemudian kalau ini tadi benar, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membaca block statement ini, kan gitu. Nah, statement pertama isinya tampilkan i. Tampilkan i berarti menampilkan ke layar output. Input output simbolnya yang kayak gimana, jajaran kenjang. Jadi kalau dia iya, kalau ini benar, maka dia pertama ke tampilkan i. Apa simbol yang kita pilih? Ya jajaran genjang. Seperti bikin flowchart sebelum masuk ke perulangan gitu. Jadi sesuaikan apa instruksinya, terus kita pilih simbol yang apa nih yang cocok. Kemudian setelah tampilkan i, ada proses i sama dengan i tambah 1. Proses menggunakan simbol persegi panjang atau kotak kayak gini. Jadi setelah tampilkan i, masuk ke sini. Setelah ini, kemana nih? Balik ke while. Maka ini ditarik garisnya, balik ke while. Begitu. Nah, dia kan akan looping terus tuh ya, selama jawabannya iya. Dia akan begini terus tuh siklusnya. Nah, kalau ini udah nggak benar, apa yang terjadi? Kalau ini nggak benar, perulangan berhenti kan? Nggak ada instruksi kebetulan, tidak ada instruksi yang lain setelah tutup kurung kurawal, maka selesai. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita baca chatnya. Belum ada. Oke, yang lain gimana? Ikut Fajar? Belum ada juga ya? Semoga nggak bingung kan, karena cuma nyocok-nyocokin instruksi dengan apa namanya, bentuk simbol yang dikehendaki. Jadi bakal sama kok cara bacanya. Siap Raihan. Belum ada bintang-bintang kan ya di atas kepalanya. Oke, Agrian. Baiklah Febrilia. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut tuh, saya escape dulu. Saya kecilin. Nah, kemudian bentar, saya cari yang while. Ada yang while ya. Kita kesini aja deh. Saya belum bikin soalnya yang while. Ctrl C, kita pindah ke Visio. Yuk, berangkat. Kita pindah ke Visio, berangkat.
ke sini. Dual. Yang dualnya agak berbeda. Berbedanya ya tetap ngikutin yang tadi aja, cuman while-nya di bawah gitu. Saya atur dulu packaging untuk simbolnya. Terus ada apa tadi? Ada ini pastinya. Kemudian kita butuh, nah ini, ya. Mulai. Di sini isinya masih sama, yaitu variabelnya i, tipe datanya integer, gitu kan? Terus di sini ada i sama dengan 1. Berarti preparation ya. Gambarnya saya geser-geser deh, biar ngepas di ini, ngepas di garis, biar ininya, tanda silangnya itu biar ngepas di garis. Biar garisnya bagus. Kelebihan dia. Gak susah kan ya kalau pakai tools sudah jadi kayak gini. Gak susah lah. Apa yang disusahin? Oke, sekarang kita ketik. I sama dengan 1. I sama dengan 1. Terus dia bilang do. Berarti belum menggunakan simbol belah ketupat kan? Do ngapain? Si out i. Oke, tampilkan i. Berarti masih jajaran bintang di sini. Tampilkan i. Ikutin aja apa maunya dia gitu ya. Apa yang dia kehendaki. Nggak masalah. Kita lakukan. Oke, setelah tampilkan i dia ngapain? I sama dengan i tambah 1. Proses ya tadi namanya. Oke. Saya bikin hurufnya gede-gede gini biar kelihatan ya. Sama dengan i tambah 1. Dia akan otomatis jadi huruf besar ya. Saya belum tahu nih pengaturannya di mana. Oke. Setelah itu, dia baru masuk ke while, gitu kan? Masuk ke while. Saya bilang tadi, itu terserah aja siapa yang ini ya, siapa yang gambar. I kurang dari sama dengan 5. Nah, baru deh kita pakai ini, guys. Pakai ini, set. Nikmatin aja. Narik-narik garisnya. I kurang dari sama dengan 5. I kurang dari sama dengan 5. I-nya jadi gede, kita kecilin lagi. Terus kalau kayak gini, berarti nah sekarang kita, ayo Bu, pasang Bu ininya, kaki-kakinya. Ini penghubung, jadi jangan kosongan ya. Penghubung itu dia namanya juga aliran, diagram alir. Nah, tanda panah ini penting karena apa? Menggambarkan alirannya, dari mana ke mana. Sumbernya yang mana, tujuannya yang mana. Nanti kalau semester berapa ya? Semester 4, kalian ada mata kuliah, seperti mata kuliah RPL ya. Nah, mata kuliah RPL itu kalian akan diajarkan namanya data flow diagram. Nah, itu juga aliran-aliran di dalam sistem. Oke, kalau dia benar ngapain? Kalau ini benar, jadi do ini nih. Kalau ini benar kemana? Balik ke do, ya kan?
Do-nya mulai yang mana tadi? Si out. Oke, kita kembalikan dia. Jadi kalau dia iya, dia ke do. Gitu. Double klik. Kasih tulisan. Beri dia tulisan. Ya. Kalau dia benar, kesini kan. Dia akan begini terus. Kalau ini nggak benar, apa? Ada lagi nggak instruksinya kalau ini udah nggak benar? Nggak ada lagi. Karena nggak ada, maka apa? Tamat ya kan. Selesai. Sudah deh. Selesai. Selesaikan saja. Daripada bikin pusing. Double klik. Terus nanti kedip-kedip. Kita beri tidak. Tidak. Selesai. Nah, sulit nggak? One by one loh saya ini pelan-pelan tadi. Gimana? Sulit nggak? Bu, ini ada yang nganggur, nggak apa-apa. Nggak usah pikirkan. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, ini nggak ada pertanyaan kan? Masih oke-oke aja kalian? Baik-baik aja. Paramex ya, bukan Pramex. Pramex, kereta api. Prambanan Express. Nah ya, karena ini sudah selesai yang dual, jadi kalian sudah bisa lihat perbedaannya. Dan karena sudah lihat perbedaannya, maka biar memudahkan, saya copy paste aja. Masukin ke sini, ntar saya share ke kalian. Ini pakai do while. Di sini saya nggak butuh ini, saya hapus aja. Nah, yang tadi dimasukin. Nah, jadi deh kita save. Jangan lupa di save. Nah, ini kan. Kemudian apakah, nah kalau kayak gini, gimana tuh bentuk flowchartnya? Nggak usah kelabakan, nggak usah panik. Oh, ini sama sih kayak tadi nih, block statementnya juga 2. Cuman tinggal ininya aja diganti-ganti. Ininya diganti-ganti. Ya kan? Isinya. Gitu. Oke, di sini juga ada. Ini pakai while. Ini di sini juga saya udah berikan, masih sama. Nah, ini dia. Buat algoritma dalam bentuk bahasa biasa. Flowchart dan pseudocode untuk melakukan perhitungan luas persegi panjang dan menampilkan hasil luas persegi panjang sebanyak 10 kali. Dia bilang, melakukan perhitungan luas persegi panjang. Luas persegi panjang tuh rumusnya apa sih? Panjang kali lebar kan? Udah diketahui belum nilai panjangnya? Udah diketahui belum nilai lebarnya? Maka kalau belum diketahui, padahal kita butuh nilai panjang, butuh nilai lebar. Kenapa? Supaya bisa mengeksekusi rumus persegi panjang. Dengan rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar, kan kayak gitu. Supaya ada nilainya, maka ada proses input. Oke, bahas yang bahasa biasa. Langkah pertama, siapkan variabel. Buatnya untuk persegi panjang butuh 3 variabel. Diberi tipe data float aja biar aman, karena P dan L-nya belum diketahui nilainya atau datanya. Jadi LPP, P dan L. LPP itu untuk luas persegi panjang, P itu panjang, L itu lebar. Kemudian
tambah satu variabel untuk perulangannya, karena di sini diberikan instruksi menampilkan hasil luas persegi panjang sebanyak 10 kali. Kalau yang input. Lalu apa namanya? Karena tadi perulangan itu kan nggak mungkin pecahan, jadi tipe datanya integer. Saya pakai variabelnya x. Kemudian saya beri nilai 10 nih. Nilai awalnya 10, lo bunga 1. Nah, lihat aja deh. Bisa nggak nih kalau diawali dengan 10? Kalau nilai awalnya 1 kan udah biasa. Tergantung kondisi sih. Gitu ya. Langkah 2, input dulu P dan L-nya. Kemudian kalau udah di-input, kan diasumsikan P udah punya data, L udah punya data. Langkah ketiga, kita hitung proses luasnya. LPP sama dengan P dikali L. Langkah keempat, masuklah ke perulangannya. Nah, perulangannya tadi kan nilai awalnya adalah si X sama dengan 10. X sama dengan 10, kemudian while X kurang dari 20, gitu kan. Karena dia 10, mau nambah-nambah 1 10 kali perulangan, jadi dia akan sampai X kurang dari 20. Kemudian, apa isi block statementnya? Tampilkan LPP. LPP-nya ditampilkan sebanyak 10 kali kan? Ya udah, di X sama dengan X tambah 1. Setelah itu, selesai. Ya kan? Terus, pseudocode-nya gimana? Pseudocode-nya kayak gini. Ini implementasinya di sini. Jadi, bentar ya. Ini while ya. Ini dulu. Ini dikosongin dulu aja. X. While, pada saat mau masuk while, itu di sini X sama dengan 10. Oke. X. Malah jadi ini ya. Coba deh. Tulisannya saya kecilin. Jadi nggak muat. Kenapa? Saya kasih dulu. Cepet. Masuk nih. Ya. Oke, untuk sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Ini tadi apa? Kali pribadi. Kita pindah juga ke sini. Kali pribadi. Pribadi. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Paham? Masih paham kan? Jadi kombinasi akhirnya. Karena di awal-awal contoh kita tuh dulu sebelum masuk perulangan kan kayak gini-gini nih. Hitung luas persegi panjang, hitung nilai rata-rata yang kayak gitu-gitu kan. Nggak ada yang komentar nih. Nggak ada yang komentar nih. Nggak ditinggal tidur kan ya saya ya. Habis sarapan ngantuk ya kan. Tidur. Aman. Oke, lapar sama. Saya aja sambil ngemil alpukat. Karena alpukat lembut jadi tinggal lap-lap. Siap. Masih aman ya. Semoga yang lain juga masih aman. Yang nggak menjawab semoga juga memang kondisinya masih aman gitu ya. Baiklah. Bisa nggak ya kita jepret ya Rido ya? Kita jepret pakai apa ya Dok ya? Baik Claudia. Ya, lanjut ya.
Nah, sekarang ini cepet ya, nggak lama. Ini masih saya tampilin. Sekarang coba ubah nih yang bentuk ini pakai dual. Nah, nggak nyampe 5 menit deh pasti. Ayo di post di grup WhatsApp. Ubah ke dual. Nggak usah flowchartnya, nggak usah. Ke dual aja. Ini kasus ini, kasus ini bentuknya while. Sekarang, ayo coba. Nah, dicoba nih kedua. Penting banget po Bu. Penting. Karena kalian harus coba supaya paham apa enggak. Ini nggak nyampe 5 menit ya, saya kasih waktu. Yaudah, saya kasih waktu 3 menit aja. Ada yang nge-push harusnya. Diketik aja, nggak usah dikerjain di Borlan atau Dev. Materi lanjutan yang terakhir kali kita bahas adalah perulangan.
Oke, sudah ada yang ngepost. Akhirnya Rizky keluar dan memaparkan hasil NAS. Sein-nya bukan kurungnya keluar, Rizky. Masuk ke dalam kayak gini loh. Sein-nya, coba perhatiin. Sein-nya Rizky, panahnya bukan kayak gini, bukan kayak see out, tapi masuk ke dalam gini. See out-nya benar. Jadi sein yang untuk P. Saya yang salah lihat ya. Ini efek makan alpukat kayaknya. Udah bener kok. Kok bisa sih saya salah lihat? Sein-nya Rizky tadi tuh jeplak keluar. Oh salah, enggak bener. Putri ternyata ya. Putri update. Nah, sein-nya Putri bener. Nah, Rizky cuman sein bener berarti. Saya nggak salah lihat ya. Oke, nggak apa-apa. Ini good job banget. Dan Rizky ngubah X awalnya itu 1. Terus dia buat X kurang dari sama dengan 10. That's good. Putri. Nah, sama aja Putri. Oke, good job juga Putri. Sip. Saya senang. Nah, sekarang kalian perhatiin ya. Berarti perulangan itu posisinya bisa di mana aja kan? Bener nggak? Dari kasus ini. Bisa dia di bawah, bisa dia di tengah, bisa di antara, bisa dia di atas, di bawahnya ada instruksi lain yang bukan perulangan. Paham ya sampai sini? Jadi yang saya ajarkan itu kan penggalan. Nah, untuk program kompleks itu akan saling berkolaborasi. Jadi nggak melulu kalau bikin program kompleks nantinya pada saat implementasi itu dia akan akan cuman pakai satu cara doang, enggak, ya kan? Oh, ada si Afgan nih, nggak tahu sih. Di WhatsApp namanya Gan. Gan itu siapa? Afgan. Kalau Afgan berarti nyanyi dulu dong. INT. Oh, INT-nya nih, Gan. INT-mu kenapa tandanya kayak si out? Mungkin kayak Putri dan Rizky ya. Maksudnya mungkin kayak Rizky dan Putri. Tanda panah balik ya, Gan ya. Bapak Pajar, udah diwakili teman-temanmu. Oke, next ya. Terus, nah di sini kan saya bilang, flowchartnya kayak gimana gitu ya. Saya paste dulu di sini biar saya cut. Biar kelihatan. Shoot. Karena ada di sini. Di sini nih ya. Oke. Nih, flowchartnya jadi kayak gini. Kalau saya kan tadi X awalnya 10 ya. Lah, kenapa yang ini? Ntar. Saya ubah dulu ya. Yang saya ubah ininya aja. 20. Ini juga, sorry ya. Ini kurang sama dengan. Bu Erni nih, aliran sesat. Maklumlah, dosen juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Apalah itu. Saya tuh nonton itu loh, Indonesian Idol. Penting banget gak sih? Aduh, file new. Don't save. Nah, balik lagi. Saya tuh print screen ini. Terus harusnya masuk ke sini dong semuanya. Betul. That's right. Masuk sini. Ctrl C. Terus masuk ke sini. Sorry. Sini. Ini kita hapus, guys.
Sekarang kita masukin ke sini. Sekarang sudah sesuai dengan contohnya saya ya. Lah, itu lagi. Dah, beres. Tinggal di save. Nah, perhatikan ya. Jadi, yang pertama adalah float LPPL, kemudian ada INTX. Untuk yang ini terjemahannya tuh ini. Baris yang ini sama L, input L tuh di sini. Dijadiin satu boleh, dipisah boleh. Kemudian rumus LPP, kemudian nilai awal di sini. Nah, jadi ini boleh ini kan while ya. Jadi inisialisasi awal ngikutin di mana kondisinya nanti mau diletakkan. Nah, ini kondisi ditaruh di sini. Taruh di sini. Terus kalau dia benar nih filteringnya, dia akan melakukan ini kan, cout. Setelah cout dia ngapain? X sama dengan X tambah 1. Kalau ini udah nggak benar, nggak ada lagi nih. Selesai. Begitu. Cincai ya. Cincai. Gampang ya. Oke, waktu kita sudah mau habis. Tadi ada yang presensi terakhir. Untuk urusan presensi, kalau saya sudah kayak kemarin ya, udah saya bilang saya close gitu. Udah jangan lagi presensi. Saya nggak mau ngurusin presensi terus. Masa dari awal kita mulai perkuliahan presensi terus ada batasnya. Kuliah nggak cuma sebatas presensi. Kuliah, kok selesai. Kuliah tuh ya datang tapi berusaha ya, berusaha untuk memahami. Nah, Rafif udah ya. Yuk, lanjut. Ini udah nih, nggak ada komentar. Oke, saya baca Bu. Kalau mau cepat Windows Shift S Bu. Oh iya, oke, thank you Alvina. Putri Aditya, oke. Mungkin Putri sudah paham ini ya, sudah pernah mendapatkan teori ya tentang if itu percabangan. Kalaupun di dalam satu listing atau deretan algoritma atau deretan program menggunakan while dan nanti ada menggunakan if, dia akan tetap di beda tempat. Jadi decisionnya akan ada berapa. Jadi dalam satu program atau baris program yang panjang, simbol decision itu bisa lebih dari satu. Tergantung misalnya nanti saya kasih soal, nanti kalian coba bahas ya. Coba bahas itu. Perulangannya ada 2. Perulangannya harus ada 2 karena memang menggunakan perulangan untuk menghasilkan output itu. Nah, karena perulangannya ada 2, nggak mungkin dong dijadiin satu kondisinya. Enggak. Jadi dia akan mengalir seperti ini. Nggak akan mungkin ini dijadiin satu. Karena kalau di kondisinya perulangan, mesti operatornya terbatas dari kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Tapi kalau di if atau di percabangan, syaratnya itu lebih bervariasi, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengannya 2 kali, sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi lebih bervariasi operatornya. Dan itu akan berada di tempat yang berbeda gitu, Put. Jadi tergantung alirannya atau sekuensinya. Yang ini ya, Claudia, yang ini ya, slide ini ya. Jadi kan waktu mau UTS saya bagi slide ini, judulnya kumpulan contoh. Ini masih di file yang sama, tapi sudah banyak tambahan gitu, Claudia. Itu ya, Claudia, yang saya share.
tetap akan, ya Mayada sekarang. Iya Mayada, tetap akan beda. Nah di if juga bisa mungkin nih persen 2 ya. Maksudnya kalau X itu dibagi 2, hasilnya nanti sama persis dengan 0. Nah dia ngapain? Jadi operator di syaratnya percabangan itu lebih variatif dibanding di perulangan gitu. Ya salah lah kalau digabung. Nggak akan mungkin bisa digabung begitu aja. Karena kan sortingnya tetap beda. Kecuali gini Mayada. Ada percabangan di dalam perulangan. Atau kebalikannya. Ada perulangan di dalam percabangan. Itu pun tetap sendiri-sendiri nuliskan ininya. Nuliskan kondisi dan syaratnya. Nggak bakal bisa dijadiin satu. Gitu Mayada. Sip nih Mayada udah belajar jauh. Ya, mungkin saja Putri ada 2 kondisi. Nah, untuk ini. Kayak gini. Nah, ini. Nah, buatlah algoritma. Woi. Ini kita keluar dulu. Ternyata waktunya udah habis. Gak apa-apa. Ini saya share ya. Buatlah algoritma untuk algoritma pakai bahasa biasa, flowchart, dan pseudocode ya. Untuk menampilkan output deretan angka. Gunakan perulangan while, do while, dan for. Output yang dihasilkan tuh gini, 1, 5, 10, 15, 20. Baris kedua tuh 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis pakai 2 perulangan dong ini. Gitu. Otomatis pakai 2 perulangan. Ya kan? Terus, di sini saya naikin nih. Nah, untuk yang nomor 2, buatlah algoritma untuk menampilkan output sebagai berikut. Tampilannya gini, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Apakah ini pakai 3 perulangan? Enggak. Kalian harus sudah mulai mencari tahu apa itu nested loop atau perulangan bersarang. Nanti jawabannya kayak gini. Perulangan bersarang akan saya jelaskan di pertemuan kita berikutnya. Jadi kita hari Rabu nggak jadi libur kan guys? Tetap masuk kan? Nanti saya jelasin perulangan bersarang. Jadi untuk yang ini, untuk kasus yang ini, pakai for saya bilang gunakan salah satu teknik perulangan saja. Tapi yang paling simpel pakai for ya udah. Ini ada perulangan di dalam perulangan. Sorry. Ini jawaban untuk nomor 1 ya. Saya jebak nih jadinya. Nah kalau ini coba cari dulu. Nanti saya jelasin. Perulangan bersarang. Untuk yang nomor 1 ini jawabannya. Gimana sih caranya? Bentar. Kasus 1. Nah, gini ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Kelihatan tuh. 24. Jadi 24. Terlebih. Ini kasus 1. Nah, kasus 2 nanti coba dicari perulangan bersarang yang dia nampilin 1, 2, 3, 1, 2, 1. Jadi kayak gini. Ada for di dalam for. Ada perulangan di dalam perulangan. Apakah perulangannya hanya for aja, Bu? Enggak, bisa while atau do while. Bisa while di dalam while, do while di dalam do while. Cuman saya lebih pilih for karena cara nulisnya itu kan cuma sederet gini doang. Kalau mau pakai while kayak atau do while ya boleh aja, cuman kan agak lebih panjang ya strukturnya kayak gini kan. Strukturnya agak lebih panjang ya kayak gini. Gitu. Ya, ini saya share ya. Nanti yang kemarin kalian simpan sebelum UTS dihapus aja karena masih sama isinya, cuman yang ini sudah lebih banyak tambahannya, slide-nya aja udah jadi 21. Gitu. Jadi setiap kita ketemu butuh ore-ore, butuh kasus, sudah saya kumpulin aja di file ini. Nggak kemana-mana. Gitu. Ya iyalah Agrian, sama jamnya.
Emang kita bisa pindah-pindah jam ya hari Rabu? Enggak kan? Gitu ya? Ada pertanyaan? Nama filenya ini sama kayak yang sebelum saya share UTS itu, Alvina. Cuman setiap saya ngajar kan saya update terus di sini. Otomatis sudah berubah. Lihat aja ukuran filenya pasti udah berubah. Karena udah ada penambahan. Nanti tinggal ditimpa aja yang lama. Gitu ya, Alvina. Baik, Fajar. Good. Get well soon ya, Fajar. Enggak, ini soal ini maksudnya, Alvina. Soal ini. Soal ini tuh cuman untuk latihan sebenarnya. Di kelas 05 dan 06 itu saya beri mereka latihan kayak gini malahan. Saya biarin dulu mereka, terus akhirnya ada yang bisa jawab ini. Terus di kelas 05 ada yang bisa jawab sampai ini malah. Dan dia cari ya, dia perulangan dalam perulangan. Perulangan dalam perulangan. Waktu UTS tuh nggak ada sih soal perulangan dalam perulangan. Kan saya belum ngajarin. Nggak mungkin dong saya kasih soal. Ada kuliah kah jam 8.50? Kayaknya agama ya. Agama ya kayaknya. Oke. Soal nomor 2. Soal yang perulangan. Di dalam perulangan yang nomor 2 ganjil genap itu beda. Ini. Yang ini maksudnya. Ini perulangan dalam perulangan. Kalau ini bukan jawabannya, ini beda. Ini bukan jawaban ini. Oh, perlu pembahasan UTS ya? Oke, saya selesaikan aja dulu ininya, materi perulangan. Baru deh kita bahas UTS, karena di UTS kan sampai perulangan. Bener nggak, Alvina? Atau saya yang tadi nggak nyambung ya? Bisa WA saya deh, Alvina. Maaf ya kalau tidak bisa memuaskan. Oke. Oke, Alvina. Makasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baiklah, saya tutup ya kelasnya untuk sesi saat ini. Terima kasih sekali untuk kerjasamanya, atensinya, dan kerja keras dari kalian semua. Semoga masih tetap semangat, jaga kebugaran tubuhnya, karena pikiran yang sehat didasari dari raga yang sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Annyeonghaseyo. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Grian. Boleh langsung meninggalkan ruangan. Izin live, Bu. Ya, sama-sama Putri, sama-sama Ricci, Samsiatul, sama-sama. Oke, Vicky, sama-sama. Ya, Febrilia, Dwi Aldi. Oke, Alvina, see you. Aduh, Hashim. Kurang kerjaan ya, Hashim ya. Nggak dapat nilai tambahan kok, Hashim. Udah, keluar aja. Tuh ada kuliah pendidikan agama kan, kalau hari Kamis. Ya, baik, Pak Is. Siapa lagi tadi?
Rifki, Taufik, Asyari. Udah tinggal 10 orang di sini. Saya close ya, minta izin. Oke, Arvin, see you. Saya close ya.